Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita mengenai pengantar linguistik oleh saya sendiri Nurlailah SPD MPD. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian linguistik. Ya, jadi menurut bahasa Latin, linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua. Sedangkan dari bahasa Inggris itu linguistics, dan dari bahasa Prancis linguistik. Yap. Selanjutnya dari bahasa Belanda linguistik, dan dari bahasa Indonesia, dari bahasa kita sendiri yaitu linguistik. Dan bisa kita simpulkan bahwa linguistik ini merupakan ilmu tentang bahasa. Selanjutnya, linguistik dari bahasa Inggris tadi dan bahasa Indonesia itu linguis dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, yang artinya bisa dikatakan sebagai pakar linguistik atau ahli bahasa. Nah, dari bahasa Prancis langue, dan parole. Langue itu bahasa pada umumnya, langue bahasa tertentu, dan parole adalah ujaran. Sekarang kita beralih ke manfaat linguistik. Nah, apa saja yang diperoleh daripada mempelajari linguistik ini? Yang pertama, kita menambah pengetahuan yang mumpuni tentang linguistik sehingga memudahkan dan memperlancar berbagai profesi yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu linguis, seperti yang kita bahas tadi, yaitu pakar linguistik atau ahli bahasa. Selanjutnya, sangat bermanfaat bagi peneliti, kritikus, dan peminat bahasa. Orang atau kelompok yang memiliki profesi dalam bidang penelitian ilmu tertentu atau pemerhati bidang atau ilmu tertentu. Nah, itu yang dikatakan peneliti atau kritikus. Sedangkan guru bahasa ya. Tenaga pengajar dari berbagai bidang ilmu, terutama bidang ilmu bahasa. Nah, ini sangat bermanfaat juga mempelajari linguistik. Manfaat selanjutnya bisa dirasakan oleh profesi penerjemah. Nah, penerjemah ini adalah orang yang berprofesi sebagai penerjemah buku, novel, dan karya-karya lainnya. Selanjutnya, bagi psikografer. Nah, psikografer itu adalah orang atau kelompok yang mengukur gaya hidup konsumen dengan menganalisis aktivitas, minat, dan opini. Ya, atau bisa dilihat aktivis interest and opinion atau IO. Selanjutnya bermanfaat bagi penulis dan negarawan. Nah, penulis itu adalah pengarang. Nah, di bagian kedua, linguistik dipandang sebagai sebuah ilmu. Bagian ini ada proses keilmiahan linguistik. Ada 3 tahap perkembangan linguistik. Yang pertama, tahap spekulasi. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Selanjutnya, tahap perumusan teori. Pada tahap spekulasi ini membicarakan mengenai sesuatu yang cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulasi, yang artinya kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur tertentu. Nah, contohnya ini hanya misalnya ada fenomena atau sebuah keadaan dan kita hanya menuangkan pendapat saja tanpa melihat bukti-bukti yang nyata, mempertimbangkan bukti yang nyata, hanya sesuai dengan pendapat kita, ya. Misalnya juga pada pandangan orang terdahulu mengenai bahwa bumi itu datar-datar saja. Nah,
tanpa melalui penelitian mereka beranggapan bahwa bumi itu datar. Nah, kemudian terjadi beberapa tahun setelah adanya pendapat tersebut, kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa mungkin bumi itu bulat karena matahari itu berputar. Jadi mungkin bumi itu bulat, tapi itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, selanjutnya pada tahap observasi dan klasifikasi. Nah, pada bidang bahasa dan tahap ini, para ahli hanya mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengklarifikasi segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Nah, di sini orang sudah mengungkapkan sesuatu, tapi hanya hanya mengumpulkan bukti-bukti, mengoleksi misalnya dalam bahasa Bugis ada beberapa dialek. Nah, ya ada beberapa dialek dan itu tidak menimbulkan kesimpulan apa-apa, hanya mengumpulkan saja. Ya, hanya pada tahap observasi dan klasifikasi, mengelompokkan misalnya klasifikasi pada bahasa Bugis Makassar ini, ada bahasa Bugis Inrekang dan seterusnya. Selanjutnya pada tahap perumusan teori. Nah, di sini kita bisa memahami masalah dasar, mengajukan pertanyaan dari masalah yang datanya telah terkumpul secara empiris, kemudian merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara. Selanjutnya, menyusun tes untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan fakta yang ada. Nah, sebenarnya pada tahap perumusan teori ini tahap observasi dan klasifikasi itu sudah masuk di sini, tapi kemudian kita mengajukan sebuah hipotesis atau sebuah jawaban dari pertanyaan apakah dari tahap spekulasi ya, apakah pertanyaan itu benar atau tidak sesuai nanti pengolahan hasil data yang ditimbulkan oleh yang dihasilkan oleh teori tersebut. Jadi kesimpulan dari hasil teori ini bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan data-data empiris yang ada. Oke, selanjutnya pada bidang linguistik, yang pertama yaitu mikrolinguistik. Mikrolinguistik ini terbagi terbagi tiga ya, nanti ada di slide selanjutnya. Nah, pada bidang mikrolinguistik ini ada umum dan ada khusus, bidang teoretis umum dan ada bidang teoretis khusus. Nah, teoretis umum ini terdapat 3 teori. Yang pertama teori linguistik, yaitu berbagai teori mengenai linguistik. Selanjutnya linguistik deskriptif, yang mengkaji satu bahasa atau satu dialek secara ilmiah pada masa tertentu atau tempat tertentu. Ini berarti bahwa linguistik deskriptif mengkaji tataran satu bahasa. Nah, selanjutnya yang ketiga pada bidang teoritis umum, yaitu linguistik historis atau komparatif, yaitu mengkaji perkembangan sebuah bahasa lewat beberapa masa atau dengan makna yang lebih akurat. Ia mengkaji perubahan dalam sebuah bahasa. Selanjutnya pada bidang teoritis yang khusus itu sama halnya pada yang umum, linguistik deskriptif dan linguistik historis komparatif, dan penjelasannya tadi sudah dijabarkan pada bidang teoritis umum. Oke, selanjutnya bidang linguistik yang bagian 2, mikrolinguistik bagian 2, yaitu bidang interdisipliner atau di luar bidang linguistik. Nah, ada fonetik, ada stilistika, psikolinguistik, sosiolinguistik. Ini baru 4 ya, ada kelanjutannya nanti di slide selanjutnya. Oke, dari fonetik ini adalah cabang studi filologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Ini diungkapkan oleh Herr Abdul tahun 2013. Selanjutnya kita beralih ke stilistika.
Nah, stilistika ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam karya sastra, yang merupakan gabungan antara ilmu kesusastraan dengan bahasa. Nah, pada psikolinguistik yaitu ilmu yang pelajari tentang hubungan bahasa dengan perilaku berbahasa serta bagaimana bahasa itu diperoleh. Selanjutnya pada sosiolinguistik yaitu ilmu yang pelajari pemakaian bahasa di masyarakat, sehingga fokusnya adalah bagaimana masyarakat menggunakan bahasa saat berkomunikasi. Nah, pada bidang interdisipliner ini masih ada beberapa poin. Tadi sudah saya jelaskan ada 4. Selanjutnya yang kelima yaitu etnolinguistik. Nah, apa etnolinguistik ini apa sih? Nah, ini penjelasannya bahwa ilmu yang menelaah bahasa bukan hanya dari struktur semata, tapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Etnolinguistik merupakan cabang linguistik yang memiliki hubungan antar bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum mempunyai tulisan. Jadi pada bidang interdisipliner yang keenam ada filologi, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik, sastra, sejarah, dan linguistik. Hal ini lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis. Penetapan dan keautentikannya dan keaslian dari pembentukannya dan penentuan maknanya, filologi juga merupakan ilmu yang pelajari naskah atau manuskrip biasanya dari zaman kuno. Nah, selanjutnya semiotika yaitu ilmu yang pelajari tanda atau sign. Dalam pandangan Zoes, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda, dan tanda tidak terbatas pada benda. Selanjutnya kita beralih ke epigrafi, yaitu suatu cabang arkeologi yang berusaha meneliti benda-benda tertulis yang berasal dari masa lampau. Salah satu contohnya adalah prasasti. Hubungan dengan linguistik di sini adalah bagaimana ilmuwan mengetahui bahasa atau tulisan melalui penemuan dari benda sejarah yang ditemukan. Selanjutnya, filsafat bahasa, yaitu ilmu gabungan antar linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Filsafat bahasa dibagi menjadi filsafat bahasa ideal dan filsafat bahasa sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu paleografi. Nah, paleografi ini adalah ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan atau tulisan kuno. Paleografi ini dalam banyak kasus merupakan persyaratan untuk mendalami filologi atau ilmu kebukuan. Nah, oke, selanjutnya pada bidang linguistik yang kedua, tadi mikrolinguistik, yang kedua yaitu makrolinguistik. Nah, bidang interdisipliner termasuk dalam bidang makrolinguistik yang tadi dijelaskan. Selanjutnya pada bidang terapan ada beberapa. Ada 9 poin di sini, yaitu pengajaran bahasa, penerjemahan leksikografi, fonetik terapan, sosiolinguistik terapan, pembinaan bahasa internasional, pembinaan bahasa khusus, linguistik medis, mekanolinguistik, dan grafologi. Selanjutnya pada bidang linguistik di nomor 3 yaitu sejarah linguistik. Nah, sejarah linguistik itu tadi ada sebagian yang terkandung yang termuat dalam interdisipliner tadi yang dijelaskan, yaitu etnolinguistik, yaitu cabang yang pelajari hubungan bahasa dengan masyarakat pedesaan yang belum mempunyai tulisan. Misalnya di sini bahasa Enrekang itu tidak mempunyai tulisan. Tidak sama bahasa Bugis, kita mempunyai tulisan atau aksara, yaitu aksara lontera. Selanjutnya pada poin 2 yaitu filologi, tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Dan yang ketiga epigrafi, ini yang mempelajari tulisan kuno dan prasasti.
Selanjutnya paleografi, deskripsi, analisis dan penafsiran tulisan kuno. Yang terakhir adalah grafologi atau ilmu mengenai sebuah tulisan. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai materi yang sempat saya bawakan pada pertemuan kedua ini. Semoga bisa dipahami dan selanjutnya kita berdiskusi di kolom komentar YouTube ya. Oke, baik, sekian. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.